Oke, mungkin Aji bisa menjelaskan lebih itu lagi persoalan kebebasan dalam mengekspresikan atau mengapresiasi itu. Jadi mendampingi di sini bukan berarti kita mengawasi gitu ya. Jadi kita mendampingi, kita menjadi fasilitator gitu. Kalau misalnya ada pentas, kita ajak mereka melihat. Nanti tanggung jawab kita adalah kita memberikan media dari anak itu. Jadi kita lihat seberapa jauh perkembangannya. Misalnya suatu saat pernah kami bawa anak-anak ke galeri galeri di sana mereka melihat lukisan macam-macam, dan setelah pulang dari sana kita beri media mereka untuk menggambar, dan hasilnya mungkin pada saat itu luar biasa ketika mereka biasanya di sekolah hanya menggambar yang seragam, terus reduplikasi atau gunung kembar dan lain sebagainya semacam itu, ada matahari dari balik gunung semacam. Tapi ketika itu mereka mulai berani apa yang ada di angan-angan mereka itu mereka sampaikan. Demikian juga ketika mereka melihat teater, melihat apa, dan kita berkesempatan kita berikan kesempatan untuk membuat drama sendiri. Jadi pertama kali kita bikin drama di anak-anak itu justru dari anak-anak sendiri. Ketika mereka menyaksikan drama, terus mereka, Mas bikin drama yuk, ya sana buatlah cerita sendiri, dan mereka ya sangat tangkas untuk itu karena kita beri fasilitas, dan kita mencoba memberi penghargaan dengan harapan mereka juga akan memberi penghargaan bagi yang lain. Jadi apresiasi, sifat saling menghargai itu saya pikir yang di Indonesia sendiri mungkin siapapun jika mengatakan itu masih sangat kurang. Kita memberi ke arah sana, kita memberi jalan untuk mari mengapresiasi apapun. Jadi kita apresiasi nggak terbatas cuma masalah seni mungkin di anak wayang, tapi bahan di sana pun ilmu pengetahuan, misalnya matematika atau IPA, fisika, bahasa Inggris, ilmu yang di sekolah itu pun juga patut diapresiasi supaya nggak mentah gitu. Cuma kebetulan di anak wayang media yang memang sangat subur gitu, media teater. Kalau misalnya kami berkesempatan itu dari background pendidikan di seni rupa ya, lebih banyak itu enggak banyak berpengaruh. Ini kebetulan karena saya di jurusan televisi isi, kemudian kalau masih di manajemen, dulu background pendidikannya di manajemen perusahaan, jadi sebenarnya nggak ada kaitannya, tapi apresiasi siapapun bisa ya semacam itu aja. Nah sekarang yang menarik yang perlu saya pertanyakan, kira-kira sementara ini di Jogja belakangan ini hampir tiap minggu ada event yang secara formal sudah terlembaga, yaitu semacam lomba lukis anak. Itu antara yang mungkin juga Anda punya anak asuh yang concern atau yang minat ke dunia seni lukis, katakanlah seni lukis anak seperti itu. Kira-kira apakah ada pembebasan ketika atau perekayasan atau apa istilahnya yang mengajak anak asuh Anda untuk ikut di situ, atau mungkin justru itu yang Anda hindari seperti lomba lukis? Ya kita selalu membebaskan, kita kadang-kadang kalau kita ada perlombaan tuh kita tawarkan, tapi itu jarang sekali karena itu tadi kita mentok nih dana. Masalahnya perlombaan itu kan juga bayar terus. Jadi tapi kita tidak menutup, beberapa kali juga kita mengikut sertakan anak-anak kami untuk ikut lomba gambar gitu. Dan atau mungkin kalau ini ini agak lucu juga, ini mungkin pengalamannya di Vicky, bahwa suatu saat dia pernah datang ke saya, Mas, aku diantar ke Kitvan ya, aku oleh voucher 2 gitu. Loh, kok oleh voucher kemarin ikut lomba gambar. Jadi rupanya ketika itu dia ikut lomba gambar bukan karena untuk hadiahnya macam-macam, tapi ketika lomba gambar kan ada selingannya ya, ada acara selingan, dan ketika ada doorpress dia maju. Dia berburu dia dari doorpress itu ya. Jadi ini juga ini saya bebaskan dia ketika dapat
pengen melu jangan ada kesempatan kalau misalnya apa suruh pantomim atau suruh apa suruh drama atau suruh cuma jawab pertanyaan, dia punya kelebihan di situ gitu loh. Jadi silakan aktualisasikan diri Anda walaupun dia itu cuma surprise mungkin. Oke, halo. Halo. Ada telepon ya? Selamat malam. Dari siapa? Dari Dian. Dian, oh ya. Di mana Dian? Di Bogarsari. Bogarsari, oke. Ini saya mau tanya sama Mas Sigitnya tentang seni kan untuk mengumpulkan anak-anak tuh kan sulit. Ya. Peminatan Indonesia itu sendiri gimana caranya untuk mengumpulkan mereka supaya minat dalam hal seni. Terus yang untuk adik-adik kecilnya ini, saya mau tanya tentang teaternya. Itu teater kan sulit buat anak kecil. Gimana mereka bisa mengekspresikan diri mereka dalam teater itu. Oke, terus? Sudah? Iya, itu aja deh. Oke. Terima kasih ya. Makasih ya. Dari Dian, dua pertanyaannya. Yang satu untuk Anda berdua, yang senior, dan dua nanti satu pertanyaan lagi untuk D3 atau Asta. Oke, silakan. Jelas ya pertanyaannya? Bagaimana Anda mengumpulkan anak-anak gitu? Pertama buat Mbak Dian ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, bahwa bergerak mendampingi anak di kampung itu tidak semudah yang dipikirkan oleh orang, mungkin tidak semudah tidak sesulit dibandingkan dengan mendampingi anak jalanan misalnya. Bahwa kami sendiri di kampung itu mengalami kesulitan yang luar biasa, terutama sebenarnya dari masyarakatnya sendiri. Masyarakat sendiri, orang dewasa, saya bilang orang dewasa. Persisnya apa? Kesulitannya bagaimana? Sebenarnya kalau saya melihat bahwa pertama permasalahan adalah permasalahan gimana ya, kekuasaan mungkin, bahwa merasa dirinya orang kampung, kita pendatang. Tapi saya mungkin selama 3 tahun ini bahwa tidak ada juga interaksi dengan orang tua saya masih merasa gagal bahwa bukan berarti itu liar ya, dianggap oleh orang tua itu anak didik Anda yang masuk ke lembaga AWI itu bukan anak yang lari begitu kan? Bukan. Saya percaya bahwa orang tua walaupun diam, apatis, mereka tetap memperhatikan. Jadi saya selama ini juga asal saya positif, saya bisa mempertanggungjawabkan ya jalan aja. Nah, terus sebenarnya begini, awalnya bahwa di Jogja, seperti di kota Jogja itu sangat potensial sekali. Kenapa? Sumber daya manusianya itu sangat banyak, terutama mahasiswa. Saya melihat saya melihat begini, bahwa kampung, masyarakat kampung itu kan di Jogja itu kan banyak anak kos mahasiswa atau pemuda masyarakat sendiri. Jadi selama ini, mungkin ini agak panjang Mas ya, selama ini mungkin bisa berpendek gitu. selama ini saya melihat bahwa di kampung itu kegiatan yang dilaksanakan oleh orang kampung di Jogja ini hanya 2, TPA dan sepak bola. Itu di mana-mana. Dan pertanyaan saya sebenarnya, kenapa mungkin masyarakat kampung sendiri kenapa tidak menyelenggarakan hal-hal yang lebih kreatif dan memberi tempat untuk ekspresi anak, dan itu bisa diselenggarakan murah meriah itu sebenarnya. Terus kegiatan sanggar ini bukan hanya untuk seni, mungkin banyak. Yang jelas begini, mungkin lebih singkatnya, bahwa masyarakat kampung itu harus bisa mengakses istilahnya sumber daya manusia, seperti mahasiswa yang tinggal di tempatnya, diberi tempat, diberi aktivitas untuk melaksanakan pendampingan apa saja, mungkin untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, atau untuk anak-anak. Itu kan lebih luar biasa nanti Jogja itu. Itu. Makasih. Nah, cara mengumpulkan anak ini ada spesifikasinya, karena kebetulan adik-adik yang Anda kumpulkan itu adalah anak-anak kampung setempat yang hanya berjarak radius paling enggak 100 meter barangkali ya. Itu Anda bisa melihat titik bedanya dengan anak-anak jalanan yang
dikelola oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang selama ini juga maaf bagi LSM itu jualan proposal katakanlah gitu. Begini, beberapa anak kami itu juga dulunya main ke jalan di perapatan Tunggak itu. Iki itu juga dulu bareng ngamen konser, kalau istilah teman-temannya konser di perapatan Tunggak itu. Tapi ya mungkin bisa ditanyakan langsung, sejak saya membuat sanggar di situ, dia tidak pernah lagi ke jalan itu. Sementara anak didik Anda yang masuk di situ itu adalah bisa dilacak ya dari background sosial ekonomi orang tuanya, kita bisa itu menengah ke bawah. Kalau jangan relatif seperti itu ya, Anda bisa memetakan seperti itu. Ya. Mungkin sedikit Aji bisa memberi klarifikasi yang jelas di kampung itu ekonomis yang jelas di atas dari anak jalanan, jelas orang tuanya seperti itu. Terus kita diuntungkan juga kalau di kampung itu sangat jelas karena mereka kebanyakan ada geng-gengan gitu. Jadi misalnya satu gang tertentu itu mereka ngumpulnya itu, jadi kita jelas untuk memantaunya. Kita sangat jelas untuk memantaunya, jadi enggak untuk kesulitan membedakan dengan anak jalan dan lain sebagainya, jelas karena anak jalan mobilitasnya sangat tinggi sekali di kampung. Ini satu-satu jalan. Kenapa kita mengenalkan apresiasi ke anak kampung? Karena anak kampung cuma dekem di rumah dan dia cuma main PlayStation, dia cuma lingkup situ aja, tapi dia nggak pernah melihat dunia luar. Dan ini akan menjadi suatu bahaya di sini. Kenapa di Indonesia nggak ada kedamaian? Kita anak wayang kan kembali lagi ke perdamaian. Ya karena mungkin secara kasarnya bahwa orang Indonesia sangat bodoh karena tidak punya daya apresiasi, nggak pernah melihat dunia luar. Dan kita di anak wayang ingin memotong hal itu. Maka anak-anak juga dalam kegiatan-kegiatan kami anak kampung kami kirim keluar terus. Jadi kami buat kegiatan aktivitas yang sangat murah kan. Coba bisa dibayangkan mungkin karya wisata di anak wayang hanya tiap anak. Oke, maaf, ada telepon. Halo. Ya, dari siapa? Ini dari Arya di Keringet. Arya. Saya baru saja nyetel di radio gitu. Dengan katanya kan ini ada dialog seni anak-anak wayang, dan saya kira tertarik, saya pernah dengar nama anak wayang di mana ya kemarin waktu bulan apa itu mengadakan pameran poster. Iya benar begitu. Siapa itu pameran poster ya kemarin? Benar di SMP 5. Lalu pertanyaannya? Halo. Mungkin saya cuma mau tanya, mungkin misi yang jelas dan visinya apa anak wayang gitu kan? Karena mungkin bagi masyarakat Jogja gedungnya itu masih strange, aneh gitu loh, nama anak wayang gitu loh, dan sanggar semacam anak wayang itu masih jarang di Jogja. Saya kira gitu aja. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan tentang visi dan misi ya. Mungkin sebelum pertanyaan ini akan dijawab, oke, kita dengarkan sebuah lagu dulu untuk memberi nuansa yang tidak panas di ruangnya juga. Oke, silakan Mas Ading.
Listen to you, please, oh God,